terima kasih. Anda masih bersama kami di Jogja hari ini. Saudara, rangkaian Maulid Nabi Muhammad SAW di daerah istimewa Yogyakarta juga diwarnai dengan jejak banon atau merobohkan tembok Masjid Kauman. Prosesi jejak banon hanya dilakukan 8 tahun sekali setiap tahun dalam kalender Jawa oleh Raja Keraton yang bertahta Sri Sultan Hamengkubawono ke-10. Selepas mendengarkan pembacaan kisah Nabi Muhammad SAW di Masjid Gede Kauman sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubawono ke-10 melangkah menuju arah gerbang sisi selatan Masjid Gede yang telah disusun batu bata setinggi 1,5 meter. Para prajurit Keraton Yogyakarta membawa tombak membentuk pagar betis sebagai akses jalan Sultan. Sebab warga dan wisatawan berebut mendekat baik dari sisi utara tembok maupun selatan atau di jalan Kauman. Sekitar 5 menit kemudian, Sultan melakukan prosesi jejak banon atau jejak beteng. Secara garis besar, jejak banon ditujukan untuk mengenang usaha penyelamatan diri dari musuh yang dilakukan Pangeran Mangkubumi, pendiri Keraton Yogyakarta, usai salat Jumat di Masjid Gede. Jejak banon digelar 8 tahun sekali dalam penanggalan Jawa dan bukan sekedar simbol ritual. Ini melambangkan lahirnya tatanan baru ketika masyarakat Jawa menerima ajaran Islam. Jejak banon juga menjadi pesan spiritual agar berani menghadapi perubahan tanpa meninggalkan akar budaya. Langkah Sultan di atas banon merupakan representasi leluhur yang berani mengambil keputusan besar bagi kehidupan masyarakat. Dan runtuhan itu masih menyisakan susunan batu bata hanya setinggi sekitar 30 cm. Jejak banon menjadi prosesi penutup pada prosesi Kondur Gongso atau pengembalian gamelan pusaka, yakni gamelan Kanjeng Kiai Sekati, yakni Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Nokowilogo dari Masjid Gede ke Keraton Yogyakarta. Selain jejak banon, yang menarik dari prosesi Kondur Gongso ini adalah prosesi penyebaran udik-udik oleh Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubawono ke-10. Penyebaran udik-udik dilakukan sebelum Raja Keraton Yogyakarta masuk ke dalam area serambi masjid untuk mendengarkan pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW. Udik-udik ini berupa uang, koin yang kemudian diperebutkan masyarakat. Udik-udik ini melambangkan sedekah dari raja untuk masyarakat dan tamu. Apa ya? Ya buat simpenan. Simpenan itu. Ya. Berarti nggak dibuat beli atau gimana? Enggak. Kenapa, Bu? Ini baru pertama kali atau gimana, Bu? Udah berapa kali? Oh, jadi tiap tahun selalu ikut ya, Bu, ya gitu kan gitu. Rebutannya tadi seperti apa, Bu? Oh, susah nggak itu? Ya susah, agak susah tapi udah gimana ya? Udah diniati. Untuk ngambil uang dari raja ini ya, Bu ya. Ya. Ini nanti dapat berapa tadi, Pun? Satu koin ya gitu ya kan. Kebetulan enggak ya, cuma dapat bunganya doang. Bunganya doang gitu. Terus seperti gimana Mas rasanya, kan nggak dapat ini? Kecewa Ya, atau? cukup menarik sih, karena ini baru pertama kali saya juga ikut nyebar udik-udik. Tapi pada prinsipnya lebih ke memperhatikan dan muri-muri budaya sebagai kaula Jogja juga. Tadi nggak dapat karena susah atau seperti apa Mas sebetulnya? Ya, pertama kerumunannya terlalu ramai dan sangat banyak juga yang berusaha untuk bisa mendapatkan udik-udik, jadi rasanya agak susah untuk bisa dapat, karena yang dibagikan dalam bentuk biji-bijian, uang receh juga, jadi susah nangkapnya. Susah kayak gitu, rebutan aja. Penyebaran udik-udik dilakukan di 2 tempat depan Masjid Gede Kauman yang disebut Pagongan Lor dan Kidul. Bangunan ini semacam pendopo menyimpan 2 gamelan pusaka yang terus dimainkan sejak tradisi ini digelar sepekan terakhir mulai 29 Agustus 2025. Herdian Giri dan Ujian Tritama, TVRI Yogyakarta melaporkan. Ya saudara, marilah bersama-sama kita menjaga ketertiban dan keamanan daerah istimewa Yogyakarta. Ayo jaga Jogja bebarengan. Ayo jaga Jogja istimewa. Akhirnya saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Biarawan. Dan saya Metodo, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Sampai jumpa.